Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi dalam program Komnas Anak Update bersama saya Rosmala Ainia. Miris, 4 anak di bawah umur jadi tersangka pembunuhan dan pemerkosaan siswa SMP di Palembang, Sumatera Selatan. IS 16 tahun tersangka utama pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Komisaris Besar Haryo Sugihartono mengatakan, saat ini hanya ada 1 remaja yang ditahan, yaitu yang berinisial IS. Sedangkan 3 remaja lainnya, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun mengikuti ajakan IS. Untuk 3 remaja tersebut dipulangkan usai menjalani rehabilitasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemerkosaan itu dipicu oleh tontonan video asusila. Selain itu, IS juga kesal karena korban selalu menghindarinya. Bahkan kepada 3 temannya, dia menyampaikan niat untuk memperkosa korban. Perbuatan IS ini diikuti oleh 3 temannya hingga terjadilah pembunuhan dan pemerkosaan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak yakni pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 3 miliar. Sahabat anak Indonesia, kita baru saja mendengar informasi bahwa terjadi kekerasan terhadap anak perempuan remaja di Palembang, Sumatera Selatan, di mana pelaku yang diduga membunuh korban adalah 4 orang anak laki-laki yang masih berusia di bawah 18 tahun. Kejadian ini sungguh miris, sungguh memprihatinkan, di mana kasus kejahatan ternyata pelakunya saat ini banyak dilakukan oleh anak-anak kita di usia-usia mereka masih usia-usia anak, usia-usia remaja. Tentu Komnas Perlindungan Anak mendorong Polres setempat untuk mengusut kasus ini dengan tuntas dan memberikan satu sanksi yang tegas terhadap anak-anak kita yang menjadi pelaku, dugaannya menjadi pelaku kekerasan seksual dan melakukan pembunuhan dengan keji terhadap korban. Kasus yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan artinya membuat kita semua semakin miris, dan pemerintah serta DPR sudah waktunya untuk revisi terhadap sanksi atau hukuman pada anak-anak yang menjadi pelaku kekerasan, di mana perilakunya di luar dari batas kewajaran. Perilaku kejahatannya sudah sangat luar biasa. Anak-anak tersebut perlu mendapatkan hukuman sesuai dengan perilaku yang sudah mereka lakukan. Kita perlu melakukan revisi undang-undang, melihat klaster-klaster kasus, di mana ketika ada perbedaan antara anak yang memang melakukan sebuah tindakan kenakalan remaja dan ada perbedaan ketika anak melakukan sebuah tindakan kejahatan yang sudah di luar batas. Kita perlu dengan fokus dan dengan cepat mempersiapkan bagaimana undang-undang terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini bisa segera dirancang dan direvisi, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa membuat anak-anak lebih paham bahwa ketika mereka akan melakukan sebuah kejahatan, mereka supaya bisa lebih berhati-hati. Kemudian juga kepada para orang tua untuk selalu mengawasi setiap apa-apa yang menjadi kegiatan anak-anak kita saat ini, di mana banyak sekali anak-anak yang memainkan gadget tidak mendapatkan pendampingan dan pengawasan dengan tepat dari orang tuanya. Di dalam handphone anak-anak kita terdapat banyak pengaruh negatif dan orang tua tidak memberikan pengawasan tersebut. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnasTVAnak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak lindungi, Indonesia maju.